Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampaikan kepada Nabi nanya. kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalam hafizahullah taala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kita informasikan juga bahwasanya acara live interaktif ini juga dirilai oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Mas FM Solo, Radio Hang FM Batam, Radio Tuah FM Riau, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio MD FM Probolinggo. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 5446087, 0331 5446087. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustadz. Baik, alhamdulillah Ustadz. Kaifa antum Ustadz? Tamam, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Gimana perkuliahan Ustadz? Lancar Ustadz? Ya beginilah, kita masih online ya. saja. Kita masih online. Dan semoga Allah SWT mengangkat wabah ini. Jadi ya mau gak mau kita udah mulai bosen ya dengan online ini. Tapi ada hikmah di sana. Ada hikmah di sana. Sehingga kita lebih banyak sama keluarga. Jazakallah khairan atas waktu yang berikan kepada kita dan menyempatkan diri untuk ada di sini. Kemudian seperti biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustaz. Tafadhol. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya pemirsa Fatwa TV. Kalau kita melihat sudah hampir 10 bulan mungkin COVID-19 ini masih mewabah menjadi sebuah pandemi yang sudah terpapar lebih 62 juta kalau nggak salah jumlah mereka, dan yang meninggal juga banyak. Dan sepertinya di negeri kita jumlah yang terpapar itu relatif naik, bukan berkurang. Apa penyebabnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ketahuilah bahwasanya tidaklah bala turun itu kecuali karena dosa, dan tidak pula diangkat kecuali karena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat ana buat diri ana pribadi dan buat umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya di negeri kita Indonesia, banyak di antara kita yang menanti hadirnya vaksin. Yang dia berpikir dengan vaksin hadir selesai masalahnya. Ya, mungkin vaksin menjadi salah satu sebab. Tapi kembali kita harus ingat, Allah Jalla Jalaluh mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas wa ya'fu an katsir. Kerusakan muncul di muka bumi ini karena perbuatan manusia ya. Dan banyak yang Allah maafkan sebenarnya. Maka nasihat ana, hendaklah kita mengajak keluarga, mengajak masyarakat sekitar kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dari urusan makan yang halal. Karena jangan sampai dengan kesulitan dalam ekonomi membuat kita ya merasa putus asa dari mencari yang halal, bahkan kadang-kala beranggapan yang halal itu sulit. Mereka mengatakan yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Ucapan-ucapan yang merupakan bisikan dari iblis yang akan menyebabkan doa-doa kita kembali tidak dikabulkan. Karena di antara penyebab permohonan dan doa tidak dikabulkan adalah makan yang haram. Maka cukupkan diri dengan yang halal.
walaupun itu sedikit, minta berkah kepada Allah SWT, karena sejatinya yang sedikit kalau diberkahi oleh Allah Azza wa Jal akan memberikan manfaat yang besar buat keluarga. Keluarga akan damai, sakinah mawaddah diraih di rumah walaupun dengan rezeki yang sedikit. Kemudian melihat kepada masyarakat akan turunnya rahmat Allah kepada mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah Azza wa Jalla, andai kata penduduk negeri itu beriman, negeri mana saja, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka kata Allah, niscaya kami akan bukakan barakat, berkah-berkah dari langit dan bumi. Ya, tapi kebanyakan orang mengabaikan hal itu. Mungkin yang bisa Anda sampaikan. Masalah jazakallah khairan atas nasihat pembukaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, kembali kita mengajak untuk Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 5446087 0331 5446087 dan sudah ada pertanyaan telah masuk Ustaz, sambil nunggu telepon masuk. Ada dari Bapak Agus Susilo di Jawa Barat. Pertanyaan panjang namun intinya di sini Ustaz, masalah dalam akad nikah harus diucapkan dalam satu nafas Ustaz. Dalam satu nafas. Apakah hak saksi sampai sejauh itu bisa membatalkan hanya karena tidak satu nafas? Yang kedua, apakah benar jawaban akad nikah yang tidak satu nafas begitu mengakibatkan tidak sah sementara wali sudah rela dengan apapun jawabannya? Dan yang ketiga, bila syarat administrasi sudah terpenuhi, apakah perwakilan dari KUA juga boleh membatalkan pernikahan hanya gara-gara ucapan yang tidak satu nafas? Barakallahu fikum. Nah, Ana nggak paham ya. Mungkin Ana yang ilmunya kurang. Apakah memang disyaratkan satu nafas? Yang ada itu satu majelis. Satu majelis dan juga tidak ada jeda waktu dari ucapan yang disampaikan oleh wali. Kemudian dia menerimanya itu nggak ada jeda waktu. Tapi bukan satu nafas. Dan kemudian kita ini kadangkala ya mungkin kita perlu sampaikan kepada masyarakat bahwasanya pernikahan itu sesuatu yang sakral. Tapi itu sesuatu yang mudah sebenarnya. Ketika seorang wali mengatakan aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar sekian, lalu orang itu mengatakan aku terima, selesai sudah. Aku terima, selesai. Sah. Cuma kan kadang-kala supaya lebih keren ya, aku terima, nikahnya nggak apa-apa gitu. Kalau engkau bisa mengatakan silahkan, tapi mengatakan aku terima aja selesai. Qabil tuh, aku terima. Mudah saja. Mudah sebenarnya. Jadi kadang sudah siap. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan bahwasanya ketika seorang hendak melaksanakan akad nikah, coba dipelajari kembali apa yang harus dilakukan ya. Apa persiapannya, memesan wali, apa yang harus dia katakan. Kemudian tadi ketika repot bagimu untuk mengucapkan banyak aku terima nikahnya, kawinnya dengan putri bapak fulana binti fulan dengan mahar sekian dibayar kontan, dia cukup mengatakan aku terima. Cukup saja. Qabil tuh. Selesai. Artinya kan semua sudah disebutkan sama itu mertua. Udah menyebutkan semua seperti ini dan kita mengatakan aku terima. Artinya semua yang kau sebutkan aku terima. Selesai sudah. Jadi nggak ruwet kan? Tidak sahih. Atau mudah siap? Bismillah. Tapi Ustaz juga bahkan kalau salah diulang lagi Ustaz, itu benar. Memang kalau salah, itulah ketika mereka salah ya. Aku terima nikahnya dengan mas kawinnya maunya 1 juta. Kemudian dia sebutkan 500 gitu loh. Enggak terima mertuanya gitu kan. Enggak, ulangi. Kan. Artinya memang ada kesalahan pengucapan kadangkala ya. Aku akan terima umpamanya. Aku akan terima belum nerima berarti masih akan nerima gitu loh, seperti itu. Jadi memang ucapan yang paling enak itu sudah aku terima. Selesai. Qabil tuh. Dan itu sudah sah pernikahannya. Jadi mungkin di masyarakat ya, karena sekarang ini ada pernikahan yang modelnya buat Instagram.
Jadi kan memang di video ini itu supaya keren ya, ini itu supaya menunjukkan dia benar-benar hafal. Jadi kalau bicara akad nikah itu mudah. Tapi setelah akad nikah itu yang perlu perjuangan. Jadi kadang-kadang banyak orang itu hanya memikirkan bagaimana sah. Taib, sah dipelajarin tadi. Cuma Allah tadi katakan satu nafas ya. Mamanya aku terima, kau nggak bisa kayak gitu, sudah satu nafas. Qabil tuh. Satu nafas, itu nggak perlu 2 kali nafas kalau mengatakan aku terima gitu ya. Bahkan kita lihat nikah ini kan sekarang kadang-kala banyak saksi acara resmi. Kadang-kala ketemu di jalan, mamanya ketemu di jalan nih, ada seorang laki-laki mengatakan, fulan, aku nikahkan kau dengan putriku. Terus aku terima, selesai. Lu gimana? Selesai. Makanya kan Nabi SAW mengatakan salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang candanya serius. Salah satunya an-nikah. Jadi nggak bisa orang itu main-main dengan nikah. Enggak. Aku cuma main-main. Nggak ada, sudah aku terima. Istriku sekarang sudah. Putrimu istriku. Maharnya, tinggal maharnya. Kalau tidak disebutkan maharnya nanti, maka diperlukan mahrul misil. Mahrul misil itu pasarannya berapa lah di kampung itu. Namanya perempuan ini berjenjang ya. Ada perempuan mungkin yang lulus kuliah, yang lulus SMA, lulus pesantren. Perempuan kalau hafid Quran nggak sama lah sama perempuan yang hafid Quran. Jadi makanya maharnya kalau yang hafid Quran 50 juta, ya sudah 50 juta maharnya gitu. Ketika mahar itu tidak disebutkan. Mahrul misil namanya. Mahrul misil. Jadi mahar yang ikut pasaran di tempat sana. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang harus ngundang orang banyak ya, itu enggak gitu ya. Bukan seperti itu. Mudah sebenarnya gitu. Makanya enggak usah ruwet-ruwet. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Ibu Dewi Nur Indah Sari di Kalimantan Barat. Ustadz, saya dan calon suami sudah berniat untuk menikah, namun orang tua saya menolak si calon karena masalah perekonomiannya yang kurang sepadan dengan orang tua saya. Bahkan sampai dibenci dan tidak mau menegur saya. Saya sudah sampaikan niat baik kami, namun semakin kami meminta, semakin orang tua membenci calon saya. Pertanyaannya, mohon saran apa yang harus saya lakukan Ustadz agar orang tua saya tidak benci kami. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi memang masalah ekonomi ini banyak menjadi standar pernikahan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tungkahul mar'ah li arba'. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Salah satunya karena hartanya. Laki-laki pun seperti itu. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan arahan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agamanya kalian ridhoi dan akhlaknya kalian ridhoi, nikahkan. Nabi nyuruh menikahkan. Artinya kalau antum nggak mau, ya nggak apa-apa sih. Bukan berarti nggak sah nikahnya. Nikahnya tetap sah. Tapi Nabi SAW menganjurkan hal itu. Wa illa, Nabi memberikan ancaman. Kalau orang seperti itu kalian tolak, kalian tidak nikahkan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi fitnah, kekacauan di muka bumi ini. Dan kerusakan yang luas sekali. Kenapa? Engkau tidak lagi menjadikan agama dan akhlak sebagai standar pernikahan putrimu. Engkau berpikir putrimu akan berbahagia kalau suaminya kaya. Belum tentu dia mau kaya terus. Berapa banyak perempuan yang menikah dengan laki-laki yang secara ekonomi sudah mapan, setelah menikah 6 bulan suaminya di PHK gara-gara corona. Mau ngomong apa sekarang? Siapa yang tahu? Perusahaannya tutup, perusahaannya bangkrut tempat dia bekerja. Kalau dia pengusaha mungkin usahanya gagal. Mungkin. Makanya Nabi SAW menekankan, nikahkan putrimu itu dengan orang yang akhlak dan agamanya baik. Karena apa?
insya Allah itu jaminan kesejahteraan. Haibati fillah, laisal ghina an kathratil arad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, bukan. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau menikah cari orang yang kaya. Kalau bisa orang yang paling kaya sedunia. Lu gimana Ustaz? Kata Nabi SAW, Irza bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah bagikan untukmu, engkau jadi orang paling kaya. Jadi seperti itu. Tinggal kembali kepada pertanyaan tadi. Gimana caranya sekarang ayah menolak karena masalah ekonomi? Nabi SAW pernah mengarahkan salah satu sahabat Nabi yang perempuan. Ketika dia dikatakan, kalau engkau selesai masa iddahmu kasih tahu aku. Dia mengatakan, ya Rasulullah, yang meminangku 2 orang. Muawiyah dan yang satu Abu Jaham. Maka Nabi SAW mengatakan, amma Muawiyah fasa'lukun la mala lahu. Muawiyah miskin, gak punya harta. Berarti jadi pertimbangan juga kalau orang itu ya nggak mampu untuk membiayai rumah tangga. Kan ada orang-orang memang nggak mampu gitu loh. Repot nantinya. Bukan mencari orang kaya, bukan. Kan mencari orang yang mampu memberikan nafkah. Seperti itu. Amma Abu Jaham fala yada'u asahu an atiq. Abu Jaham nih dia bisa jadi orang yang suka perjalanan jauh, suka safar atau suka mukul. Nabi mengatakan untuk tidak memilih keduanya. Berarti pertimbangan ekonomi boleh diterima. Artinya kita boleh mengatakan dia belum kerja. Terus gimana nanti ngasih makan anak-anak gitu loh. Bukan mau cari orang kaya, enggak. Bukan mau cari orang yang sudah punya rumah, tidak. Tapi mencari orang yang punya kemampuan memberikan nafkah. Jadi kalau ternyata calonmu ini sebenarnya punya kemampuan. Hanya secara ekonomi mungkin kalah sama bapaknya gitu, seperti itu. Maka mungkin engkau perlu membujuk. Untuk sementara diam. Karena sekarang bapak lagi sakit hati. Jadi kalau ada orang gak mau, udah jangan dipaksain dulu. Cooling down. Tunggu suasananya dingin. Anti tempuh jalan langit. Sholat malamnya dikencengin. Istighfarnya dibanyakin. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Solusinya bisa jadi orang tua luluh. Bisa jadi anti gak jadi sama itu laki-laki. Karena tidak semua yang kita sukai selalu menjadi solusi. Kita kan kadang-kadang maunya kan sama dia jadi gitu loh. Nanti coba istighfar, minta sama Allah. Mungkin Allah berikan ganti yang lebih baik. Karena kita gak tahu. Tidak semua yang kita sukai itu baik buat kita gitu loh. Maka dalam kondisi seperti ini adalah seorang mukmin itu tadi menempuh jalan, memohon kepada Allah, sholat malam, istighfar ya. Manalah solusinya. Nanti setelah itu ngomong lagi sama orang tua. Semoga dibukakan hati orang tua kalau memang itu baik buat anti, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga penyimak radio di mana saja Anda berada untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor 0331 5446087. Baik, kita coba bacakan soal lagi Ustaz dari Ummu Aisyah Ustaz di Jawa Barat. Ustaz, saya mendengar kajian Ustadz tentang candanya pun serius. Ana jadi flashback. 23 tahun yang lalu di awal nikah suami Ana pernah keluar kata kutala 3 ke Ana. Cuma sekali bilang begitu Ustadz. Ana jadi kepikiran Ustadz tentang pernikahan kami. Ketika Ana sampaikan ke suami, beliau malah emosi dan tidak mengakui pernah mengucapkan kata-kata tersebut. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz dan bagaimana hukum pernikahan kami dan status anak-anak kami? Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ya.
Ini salah satu manfaatnya adanya Fatwa TV. Alhamdulillah. Jadi media juga yang ada. Teman-teman bisa bertanya ya. Dulu mungkin kita sulit kalau mau tanya. Mau ketemu Ustadz sulit. Sekarang di rumah bisa tanya sama Ustadz. Subhanallah. Nah, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Ini menandakan sang penanya itu benar-benar serius menuntut ilmu. Bukan hanya sekedar untuk wacana, untuk wawasan, tapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan ini. Dia tahu suaminya pernah mengatakan itu sekali. Terus gimana sekarang? Dia bertanya tentang status pernikahannya dan status anak-anaknya. Ahibati fillah. Ketika sang suami mengatakan, aku menceraikan engkau 3. Serius atau bergurau, maka jatuh talak 1. Ini pendapat yang lebih kuat. Terus gimana? Ketika suami menghubungi istrinya, maka terjadilah rujuk secara otomatis. Jadi ketika dia menghubungi istrinya, selesai. Jadi insya Allah pernikahannya kembali sah. Anti menjadi istri dia, anak-anak yang sah secara agama. Kemudian tinggal perlu dihitung bahwa telah terjadi talak 1. Sehingga suami punya kesempatan mentalak yang boleh rujuk sekali lagi. Kalau menceraikan yang ketiga kalinya, jadi hitungannya sudah sekali, tinggal 2 nih yang kemungkinan dia nggak boleh lagi rujuk nantinya. Kalau dia menceraikan yang kedua kali masih boleh rujuk. Kalau menceraikan yang ketiga kali maka nggak boleh rujuk. Seperti itu. Maka mohon ya, jangan meremehkan urusan pernikahan ini. Tadi kalau kita begitu perhatian sama urusan akad nikahnya gimana ya. Setelah itu kok kita nggak perhatian sama hubungan rumah tangganya ini. Kadang-kadang ada suami yang menceraikan istrinya sampai 10 kali katanya dia. Ada yang 20 kali Ustaz. Cuma nggak ada apa-apa gitu loh. Kan biasanya kalau marah keluar cerai seperti itu. Mudah saja Ustaz ya. Nah, wallahu a'lam seperti itu. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada penelpon yang terhubung saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bersama Ibu siapa di mana? Bersama Umu Hendra Pak Ustadz di Aceh. Silakan Umu Hendra. Masya Allah, jauh banget ini. Nah, tafadhali Umma Hendra. Mau bertanya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang udah berkeluarga nih Pak Ustadz kan. Nah. Dia istri punya anak 2. Anak 2, habis itu dia menikah lain gitu Pak Ustadz. Menikah lagi setelah dia yang istri pertama tadi diceraikan gitu Pak kan. Nah. Diceraikan, habis itu sama suami yang kedua tadi kan udah ribut-ribut gitu Pak Ustadz. Terus dia mau rujuk lagi sama istri yang pertama tadi itu, bagaimana hukumnya tuh Pak Ustadz? Jadi dia ini sudah cerai sama istri pertama. Sudah cerai, kemudian Pak. Si laki menikah sama wanita lain. Iya, iya. Dan perceraian sama istri pertama udah berapa lama Ibu? Sekitar 5 bulanan gitulah Pak Ustadz. Oh, udah dalam kondisi ya? Udah 5 bulanan kira-kira ya? Ya Pak Ustadz. Siap. Baik, Itu aja Ibu? Ya Pak Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih Umu Hendra di Aceh. Silakan Ustaz. Jadi subhanallah ya, dalam agama kita ini ketika terjadi talak, Allah itu kan melarang untuk mengeluarkan istri dari rumah. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Wala yakhrujuna. Dan perempuan itu juga nggak boleh keluar ketika tolak roj'i, tolak yang masih ada rujuk. Dengan harapan yang pertama mungkin mereka bisa rujuk kembali. Tapi kalau udah pisah rumah kan udah gimana, udah nggak pernah ketemu lagi ya. Walaupun mereka sudah diceraikan tapi masih ada ikatan sampai iddahnya selesai gitu, sampai iddahnya selesai.
maka harapannya memang ada perbaikan dari pihak suami atau ada perbaikan dari pihak istri sehingga mereka bisa rujuk kembali. Gimana sekarang seperti yang dikatakan tadi, dia ini udah 5 bulan. 5 bulan ini sepertinya udah selesai iddahnya. Iddahnya itu kan 3 kali masa suci atau 3 kali datang bulan. Kalau dia memang sedang datang bulan, atau 3 bulan kalau orang yang nggak datang bulan. Untuk yang hamil sampai melahirkan. Jadi tinggal dilihat ibu, kalau tadi memang ternyata sudah keluar dari masa iddahnya, maka rujuk itu nggak bisa. Yang bisa adalah nikah lagi. Nikah baru. Jadi pihak si lelaki yang melamar kembali. Rujuk itu kan bukan nikah baru. Rujuk itu tinggal ngumpulin istrinya, ngomong sama istrinya, udah jadi istrinya lagi. Memang dia masih ada ikatan gitu. Ikatan itu belum putus. Ikatan itu. Jadi tinggal disambungin, selesai sudah. Atau ikatan itu anggap masih retak gitu ya. Tinggal dipegang langsung nyambung kembali. Tapi kalau sudah keluar masa iddah, maka yang harus dilakukan adalah pihak laki-laki datang kembali ke calon mertuanya kembali, karena udah bukan istrinya, dia melamar kembali, nanti ada pernikahan seperti pernikahan awal. Walaupun cerainya baru sekali saja, talaknya baru sekali. Ya itu talak yang sekali tuh, talak roj'i kan talak pertama sama talak kedua. Jadi kalau baru talak pertama atau talak kedua maka boleh nikah lagi, rujuk boleh kalau secara langsung kalau belum keluar masa iddah. Kalau udah lepas masa iddahnya, maka mau tidak mau si lelaki tersebut harus melamar kembali. Tapi kalau ternyata talak 3 nggak boleh. Nggak boleh. Kalau udah talak 3, persyaratannya kalau mau nikah lagi atau mau rujuk, bukan mau nikah lagi ya, mau nikah lagi ya. Kalau mau nikah lagi itu, maka syaratnya perempuan itu harus nikah lagi sama laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian di antara mereka, baru boleh nikah lagi sama perempuan tersebut. Seperti itu ya. Ada solusi sebenarnya. Makanya tolong tidak terburu-buru untuk menceraikan. Antum bisa bayangin tuh laki-laki itu kan ceraikan istrinya. Dia nikah sama perempuan lain. Pikirnya lebih bagus daripada istri pertama. Ternyata dia ribut lagi. Aduh, ternyata istri pertamaku ini Masya Allah gitu ya. Jadi memang kita ini dalam rumah tangga itu, nanti antum kalau berumah tangga juga, jangan suka ngelihat rumah tangganya orang. Jangan suka membanding-bandingkan ya. Memang kadang-kala rumah tangga fulan lebih baik daripada rumah tangga kita. Mungkin istrinya fulan lebih Masya Allah, lebih care, lebih peduli. Antum lihat istri antum kok gak seperti istrinya fulan gitu. Fulan kok ceritanya Masya Allah. Fulan itu kalau datang ke rumah dibukain pintu, ditanya mau yang panas, mau yang dingin gitu loh. Aku kalau datang ke rumah istriku di dapur ngurusin anak-anak loh. Disinilah perbedaannya. Mungkin di sana belum punya anak, mungkin di sana punya pembantu banyak sehingga dia bisa fokus melayani suami. Engkau nggak kasih pembantu sama istrimu, minta pelayanan seperti itu gitu. Maka terimalah apa adanya. Jangan sampai engkau berpikir tadi keluar aku selamat dari mulut buaya, tapi ketemu mulutnya singa, dia sama aja lah gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi dan menerima kondisi yang ada. Untuk pertimbangan saja sebelum menceraikan gitu saja. Iya betul, seperti artinya ini penting juga. Rasul SAW itu menyuruh kita melihat kepada kelebihan istri kita. Kelebihannya. Bukan melihat kepada kekurangannya. Kalau melihat kepada kekurangan, semua orang punya kekurangan. Semua. Memang perempuan mungkin kata Nabi SAW bengkok. Iya, seperti itu. Maka Nabi kan sudah ngasih tahu. Fastamti wa fihinnal iwaj. Sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kau bersenang-senang dengan istrimu dengan kesabaran. Karena apa? Karena dia bengkok. Tapi Nabi SAW juga mengatakan la yafraq mu'minun mu'minan. Gak boleh tuh laki-laki yang beriman membenci istri yang beriman. Gak boleh. Iman ini pohon yang indah gitu loh. Bagaimanapun ketika ada keimanan itu ada kebaikan dari dia. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak disukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai gitu loh. Buktinya ini mau balik lagi nih. Karena dia ingat, oh istriku jauh lebih baik dari perempuan ini. Dan juga buat para laki-laki yang sudah menikah.
Di luar sana banyak perempuan-perempuan yang belum menikah, yang mungkin menggodai dirimu. Oh, kan boleh menikah lebih dari satu, Ustaz? Iya boleh. Tapi engkau diperintahkan untuk menundukkan pandanganmu. Sehingga kalaupun engkau mau menikah lagi, tolong sesuai dengan arahan agama. Cari yang agamanya yang baik. Sehingga dia membantumu untuk keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau engkau melihat kepada kecantikannya aja, kadang kau berpikir, udah anak ingin memperbaiki perempuan tersebut gitu, menjadi pahlawan ya gitu. Akhirnya malah rumah tangganya yang hancur nanti. Maka mungkin berhati-hati. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Baik, terima kasih untuk yang bertanya, semoga bisa dipahami. Sudah ada penelpon yang terhubung Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ida dari Benar, Palembang. ya, Ibu Ida Palembang nih Ustaz. Sudah Masya dikenal. Allah. Ahlan wa sahlan Ibu Ida. Gimana Ya. kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Masya Allah. Silakan Ibu Ida. Pak Ustaz, saya ini mau tanya Pak Ustaz. Siap. Ya ini tidak tahu lagi digunjing apa bagaimana ya ini Pak Ustaz. Apa saya ini harus sabar apa bagaimana ya Pak Ustaz? Apa masalahnya Bu Ida ini? Ya masalahnya begini Pak Ustaz. Dan tetangga saya ini kan mau ngomong Pak Ustaz. Katanya itu di sini kan RT saya ini RT 7 namanya Pak Ustaz. Itu RT 7 sini banyak sekali yang nama janda Pak Ustaz. Masya Allah. Jadi RT-nya janda. Anu perempuan yang janda Pak Ustaz. Iya, nah. Ya begitu Pak Ustaz. Katanya itu saya ini yang paling kinyis begitu Pak Ustaz. Allahu Akbar. Nah, jadi omongan akhirnya Bu Ida. Katanya itu saya ini yang paling mudah sekali katanya begitu. Nah, Soalnya itu di depan saya ini janda Pak Ustaz. Iya. Saya janda, pokoknya janda semuanya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi enak kalau kumpul sama janda semuanya. Ya itulah saya tidak mau keluar Pak Ustaz dari rumah. Sebelum saya keluar saja orang sudah menggunjing, apa saya lagi tambah saya keluar Pak Ustaz. Nah. Baik Ibu. Cukup Ibu Ida. Ya ini satu lagi Pak Ustaz, minta Iya. tanya, Pak Ustaz. Saya itu mengapa ya Pak Ustaz selalu teringat terus dengan suami saya Pak Ustaz, tidak mau hilang Pak Ustaz. Udah berapa lama suami meninggal Ibu? Ya hampir sudah 6 bulan ini Pak Ustaz. Siap. Ya kalau saya sholat itu saya keliwas ke kelingan dengan suami saya langsung. Subhanallah. Itu Pak Ustaz, saya doakan ya mulai saya itu sholat itu dari mulai ya pokoknya 5 waktu itu saya sunah-sunah itu Pak Ustaz. Subhanallah. Setiap saya sholat itu pasti saya doakan, tapi rasanya itu tambah lama itu tambah tidak hilang Pak Ustaz, dari hati, dari pikir semua, seluruh badan saya ini tidak mau hilang Pak Ustaz. Subhanallah. Ya bagaimana itu? Ibu punya anak berapa dari suami? Nah, kalau saya punya anak 3 Pak Ustaz. Alhamdulillah. Paling besar anaknya? Paling besar itu anak saya itu umurnya 21 Pak Ustaz. Nah. Taib Ibu. Nah, ya cuman itu Pak Ustaz. Siap, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Ida di Palembang, Sumatera Selatan. Silakan Ustaz. Masya Allah. Ya memang jadi janda itu berat. Jadi janda itu berat. Nah, jadi janda itu berat karena kenapa? Tadi digunjing sama orang-orang. Kadangkala dia berusaha jaga diri, tapi ya omongan orang Ada saja. sama janda ini gitu loh. Keluar rumah dia pikir mau ini mau itu. Makanya perempuan ini kata Allah Azza wa Jalla waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Gimana Ustaz? Kadangkala kan ada janda yang harus bekerja untuk menghidupi anak-anaknya karena suami tidak meninggalkan harta atau paman-pamannya anak juga tidak peduli sama anak-anak ini. Akhirnya kan dia harus keluar. Maka kalau keluar hendaklah jaga diri, tidak bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah yang akhirnya akan jadi omongan lagi. Kemudian bagi janda yang kesulitan ekonomi, terus terang kita melihat banyak
mungkin bukan banyak ya, ada sebagian perempuan-perempuan yang melacurkan dirinya itu janda. Banyak seperti itu gitu loh. Karena tadi beratnya ujian dia kalau dia harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar gitu loh. Jangan kemudian berpikir untuk bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang ada mungkin kau dapat uang tapi uang itu nggak berkah, yang ada hidupmu sengsara dengan uang yang kau dapatkan. Kembali kepada pertanyaan Bu Ida, ya Bu Ida harus sabar mau tidak mau. Sehingga ketika keluar rumah ya dengan pakaian yang syar'i ya. Kalau nggak perlu nggak usah keluar, nggak perlu yang kongko ngobrol-ngobrol aja. Manfaatkan waktunya untuk hal-hal yang berguna, mendidik anak-anak yang ditinggal sama suami. Mungkin fokus ke sana buat Bu Ida. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tidak lupa sama suami ya. Alhamdulillah nih, ada istri yang kayak gitu. Ada yang istri yang bersyukur suaminya mati gitu loh. Karena suami-suami yang zalim ini kesabaran istri itu karena kesian aja, karena kan demi anak-anak. Ketika suami mati, alhamdulillah, bukan innalillah dia. Dia mengatakan alhamdulillah. Ada perempuan yang seperti itu. Ada cerita seorang ibu-ibu itu dia takziah ke rumah kawannya yang perempuan. Saat dia sampaikan, kesian kau ya ditinggal suami mati ini itu. Katanya alhamdulillah, anak capek ngurusin orang tua itu, sudah kata dia. Dengan harapan mungkin ya orang itu bukan orang yang baik sehingga dikenang selalu. Adapun buat Bu Ida, kenangan kepada suami ini kalau mengganggu, maka mungkin ya karena ada peninggalan suami yang selalu membuat teringat ya. Apalagi di masa sekarang ini adanya foto ya. Dulu kan nggak ada foto, selesai. Sekarang adanya foto, adanya video. Kadang-kadang menyebabkan ditonton lagi, oh ingat lagi ini itu menjadi penyebab. Maka hindarkan dari hal itu. Terus gimana? Ya doakan suami nggak ada masalah, dan tatkala Bu Ida mungkin ingin menikah lagi nggak ada masalah gitu loh. Hanya saja hendaklah kita tahu semua bahwasanya perempuan itu akan bersama suami dia yang terakhir. Artinya kalau Bu Ida nikah lagi sampai meninggal dunia dengan laki-laki tersebut, maka Bu Ida akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir gitu. Tapi kan ada orang-orang yang nggak mau nikah lagi gitu. Enggak lah, anak kepingin bersama suami anak. Ya fadl, bersabar mendidik anak sambil mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi godaan-godaan, omongan-omongan miring itu ya harus tabah ya. Jangan terlalu dipikirin. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Ibu Ida yang bertanya, semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya sudah ada penelpon yang terhubung lagi, saat kita coba sapa dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Mama Najwa, Ya, Bogor. ya silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ummu Najwa, tafadhali. Alhamdulillah. Ini mau nanya, anak kan suka menunda-nunda waktu sholat gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Karena kan banyak kerjaan, anak, pekerjaan rumah. Ummu Najwa berapa anaknya? 4, Paling kecil umur? umur 5 tahun. Oh, Masya Allah, udah gede lah. Nah, ada kerjaan lain yang mungkin dilakukan di rumah? Gak ada, ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Jadi barakallahu fikum. cukup Ibu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pertanyaan Ummu Najwa ini pertanyaan yang dasar sekali. Yang sebenarnya banyak perempuan, ini pertanyaan mewakili banyak perempuan sebenarnya. Banyak perempuan karena kerjaan rumah ya, ngurusin anak, ngurusin suami, akhirnya kewajiban dia itu jadi tertunda. Salat yang 5 waktu ini. Nah, itu ingat nggak dengan sabda Nabi SAW? Idza shallatil mar'atu khamsaha
Puasa matni buat para perempuan ya. Masuk surga buat perempuan itu mudah sekali. Masya Allah. Tapi masuk neraka juga mudah buat mereka. Masuk surga dari semua pintu surga. Kita tahu surga itu punya thamaniyatu abwab. 8 pintunya. Dan setiap pintu itu khusus buat orang yang memang tekun beramal amalan tersebut. Ada pintu sholat buat orang-orang yang rajin sholat. Ada pintu puasa namanya royan buat orang-orang yang rajin puasa sunnah. Ada pintu haji, ada pintu aiman, pintu bagian kanan ya. Ada pintu berbakti sama orang tua ya. Pintu-pintu itu sesuai dengan amalan yang ditekuni oleh hamba ini. Namun buat seorang wanita, Masya Allah. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau wanita itu salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa Ramadan aja, salatnya 5 waktu, enggak ada salat sunnahnya. Salat 5 waktu aja. Puasanya Ramadan aja. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat patuh kepada suaminya. Yang keempat, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga kehormatan dirinya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau mau. Subhanallah. Dari 8 pintu dia bisa masuk. Pintu mujahidin dia mau masuk. Subhanallah. Tapi ternyata tadi ceritakan berat, sholat 5 waktu aja ini kok mau qobliyah ba'diyah yang 5 waktu aja sampai telat-telat gitu loh. Kadang-kala seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Kita itu gak akan mampu melakukan pekerjaan yang ringan kalau Allah tidak memudahkannya buat kita. Pekerjaan ringan. Rantainya sepeda sekarang banyak orang goes nih. Kan betul kan rantai itu? Rantai yang lepas kan mudah sebenarnya kan, dinaikkan yang bagian belakang terus diputar, bagian depan dinaikin diputar, selesai gitu kan. Tapi itu gak akan bisa kita lakukan kalau Allah tidak memudahkannya. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dalam urusan tali sandal kita, memperbaiki tali sandal. Apalagi ini urusan sholat. Gak akan mudah kecuali Allah memudahkannya. Mu'ad bin Jabal pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkanku ke surga, menjauhkan aku dari api neraka. Lalu apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? "Laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah alaih." Engkau bertanya tentang sesuatu yang besar, tapi itu akan menjadi mudah buat orang yang Allah mudahkan bagi dia. Jadi kembali kepada Allah. Maka buat Ummu Najwa, perbanyak doa, minta tolong sama Allah, khususnya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Masya Allah. Ini hadisnya tadi, hadisnya Mu'ad yang tanya tentang masuk surga. Dan doa ini juga hadisnya Mu'ad. Nabi SAW mengajarin Mu'ad untuk berdoa di penghujung setiap sholat. Bukan cuma sholat fardu. Paling enggak 5 waktu lah tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepada Allah. Di antara ibadah yang baik adalah ibadah sholat ini tepat waktu. Tidak menunda-nunda. Ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama, doa. Yang kedua, alhamdulillah, sholat ini setiap hari kita lakukan. Kita udah tahu waktunya kapan. Kemudian Ummu Najwa juga tahu dengan aktivitas di rumah. Alhamdulillah, anak yang paling kecil umur 5 tahun. Sehingga anak umur 5 tahun ini ya sudah bisa beraktivitas sendiri ya. Jadi nggak kayak anak yang belum bisa berjalan. Kadang-kadang orang tua ini kan tadi anaknya masih disusuin ya, dia nyusuin anaknya sampai waktu akhirnya terlambat gitu. Tapi buat Ummu Najwa enggak, tinggal ngatur waktu sekarang. Dan ketika masuk waktu sholat, yang diprioritaskan adalah sholat. Banyak perempuan ini kepingin rumahnya bersih, kepingin rumahnya rapi, kepingin anak-anak semua mandi. Udah bersih, sehingga waktu dia fokus buat anak-anak, sholatnya akhir waktu.
Jadi memang ada karakter perempuan tuh yang bersihan gitu. Masya Allah gitu. Makanya nasihat ana buat perempuan yang kayak gini. Ketika masuk waktu sholat, sapumu engkau taruh. Kompormu engkau matikan. Tinggal dikit. Kau tinggal dikit ya udah. Ini dikit, itu dikit sampai terakhirnya dikit banyak jadinya gitu loh. Nyapunya tinggal sedikit, masaknya tinggal sedikit, cuci piringnya tinggal sedikit, ngerapiin kamar tinggal sedikit, semua itu ngambil waktu. Ditambah lagi anak-anak. Jadi anak-anak ini kan kadang-kala minta sesuatu yang tidak diprediksi sama orang tua. Maka itu yang membuat tadi orang tua jadi ngurusin anak-anak. Tapi ketika punya waktu, usahakan langsung sholat. Taib, yang ketiga, ana tadi lupa tanya, Najwa ini punya pembantu nggak? Kayaknya nggak punya pembantu. Taib, kau nggak punya pembantu gimana Ustaz? Subhanallah, masyarakat yang madani itu masyarakat yang baik sama tetangga. Sehingga ada yang namanya ta'awun antara tetangga sama tetangganya, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa ya. Umpamanya gini, masuk waktu sholat telepon tetangganya, aku mau sholat dulu ya. Bisa ke sini bentar nih, jagain anak-anak gitu ya. Misalkan kadang-kadang ada tetangganya yang lagi datang bulan, yang lagi nggak sholat gitu ya. Ketika baik kan ahlan wa sahlan, datang. Nanti kita juga bantuin dia seperti itu. Khususnya buat yang punya anak masih kecil. Yang anak-anak kecil tadi kadang-kadang nangis harus digendong, yang bikin orang tuanya kadang-kadang nggak khusyuk. Tapi boleh sholat gendong anaknya pun boleh gitu loh. Momennya dia, ya Allah Ustaz ini kalau anak biarin terus ya nunggu anak ini tidur bisa telat sholatnya, ya udah digendong. Sholatnya nggak ada masalah gitu loh. Mungkin seperti itu. Semoga Allah memberikan kemudahan. Masalah yang penting harus bagi waktu gitu saja. Ya harus bagi waktu dan serius gitu loh. Jangan bagi waktu kemudian tadi ya ini tinggal sedikit akhirnya sama aja. Pokoknya ketika masuk waktu sholat usahakan yang prioritas adalah sholatnya. Yang lainnya bisa ditunda. Dan di antara yang banyak makan waktu emak-emak ini sekarang handphone lah. Kayaknya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, ada telepon yang masuk, Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum salam. Ya, bersama siapa di mana? Irma di Jogja. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa ngobrol sama Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Tafadhali Mbak Irma. Gini Pak Ustaz, saya tuh mau curhat sedikit. Kalau kita bergaul dengan tetangga, tapi kita sudah tahu sifat-sifatnya dia, terus setiap ketemu pasti ya ada gibahnya gitu. Nah. Lalu kalau misalnya kita menghindari tidak sering ketemu dengan dia karena takut akan ada gibah atau fitnah-fitnah yang lainnya, itu bagus enggak gitu atau gimana itu menurut Pak Ustadz gitu. Terus yang kedua, boleh ya Pak Ustadz? Tafadhali. Kalau misalnya sholat tahajud, sholat isya, terus saya tutup dengan witir 1 rakaat. Terus tahajudnya itu saya witir lagi, itu gimana ya Pak Ustadz? Masya Allah. Siap. Barakallahu fiik. Makasih Pak Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Irma di Yogyakarta. Silakan Ustaz. Subhanallah. Ini yang pertama urusan sama tetangga nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ini nasihat buat setiap muslim, apalagi yang udah ngaji, yang udah nonton Fatwa TV. Nasihat ana, banyak-banyak berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Jibril itu terus-terusan ngasih nasihat aku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu mau dapat warisan. Sampai seperti itu. Dari seringnya nasihat buat tetangga. Di kehidupan yang materialistis sekarang ini, kadang-kala kita hidup hanya untuk cari makan. Tetangga sama tetangganya nggak kenal ya. Apalagi mau berbuat baik, kenal aja nggak. Mereka mungkin berpikir yang penting anak tidak ganggu dia nggak ganggu anak, selesai. Padahal nggak seperti itu dalam Islam. Kita diperintahkan untuk berbagi sama mereka. Sampai wasiat Nabi SAW, idza tabakhta maraqatan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau
memasak kuah daging tuh banyakin kuahnya, bagi-bagi sama tetangga. Mungkin yang seperti ini kita ngelihat udah jarang ya, kecuali di masyarakat pedesaan. Kembali kepada pertanyaan Ibu Irma sekarang. Bagaimana dengan tetangga tadi yang suka ribain? Kalau ketemu mesti ribain orang. Yang pertama bisa jadi dia nggak paham. Kesian dia. Kita perlu kesian sama saudara-saudara kita yang semalamnya sholat malam, yang paginya pahalanya dibagikan. Kan kesian kan. Dia malam sholat malam, ya pagi bagi-bagi pahala, kasihkan. Jadi orang yang dia benci itu dia kasih pahala. Ini kan kontradiktif ya. Seharusnya dia berpikir pahala ini masa mau kasihkan ke dia? Sayang lah, anak yang capek dia yang dapat pahala gitu loh. Maka mungkin tadi tetangga nggak ngerti, nggak paham. Jadi kita perlu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tapi dimulai tadi dengan yang Ana sampaikan di awal, suka berbuat baik sama tetangga. Sehingga kita udah deket sama tetangga tuh. Tetangga menganggap kita kayak saudara, sehingga saling menasehati itu insya Allah baik sama dia. Taib. Kemudian hal yang ketiga yang perlu dilakukan sama tetangga seperti itu, kadangkala memang dia itu nggak punya bahan untuk ngobrol. Paling enak itu ngobrolin orang. Padahal Allah SWT menyampaikan itu seperti makan bangkai saudara kita, sebenarnya menjijikkan. Tapi jadi enak, subhanallah. Maka bagaimana sekarang anti bawa bahan. Bahan itu cerita umpamanya. Anak tadi dengar ustadz ceramah umpamanya gitu ya. Ada cerita kayak gini kayak gitu. Mungkin bisa disisipkan di sana cerita tentang bahaya riba ya, bahaya itu. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan majelisnya itu berubah, positif gitu. Kemudian mungkin tadi kita yang mulai tanya sama dia, Mbak, masak apa hari ini gitu loh. Gimana sih bumbunya ini itu. Kita memulai obrolan yang positif. Insya Allah dengan cara seperti itu ghibah ini akan berkurang gitu loh. Tapi kalau nggak ada bahan, paling enak ngomongin orang sudah. Sampai dia kulaan. Jadi ada tetangganya yang kulaan ya. Sama tetangganya fulan. Engkau punya berita apa nih gitu kan. Ngobrol lagi yang ini kulaan dari sini. Akhirnya pulang tuh bawa satu keranjang gitu kan. Ke rumahnya. Nanti suaminya yang pening gitu loh. Kok kulaan di mana itu gitu loh. Jadi kulaan aib-aibnya orang dia bawa pulang ke rumah. Subhanallah. Maka tadi kita perlu kulaan yang positif. Yang positif. Jadi kalau kita berangkat ke pasar, masa kita mau beli daging yang busuk? Kan enggak lah. Bawa daging yang segar, yang nyaman. Seperti itu. Kemudian sambil yang terakhir buat tetangga itu doakan tetangganya. Didoakan tetangganya. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan sholat tahajud ya. Alhamdulillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus salat ba'dal maktubah salatul lail. Sebaik-baiknya salat setelah salat fardu itu adalah qiyamul lail. Salat malam. Salat malam ini waktunya dimulai dengan selesai salat isya. Jadi selesai salat isya itu udah bisa salat malam ya. Kalau kita lihat ketika Ramadan, orang-orang pada salat tarawih itu habis isya. Dan itu salat malam sebenarnya. Jadi kalau tadi Ibu Irma sudah salat malam, ditutup dengan witir umpamanya, bisa jadi sholatnya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, terserah. Ketika nanti malam bangun, bagaimana dia? Maka dia nggak perlu sholat witir lagi, karena nggak ada 2 kali witir dalam semalam, cukup 1 kali witir. Namun bagi orang-orang yang dia banyak sangka akan bangun malam, praduga dia insya Allah dia bangun malam, dia punya alarm ya. Dia biasa bangun, maka jangan sholat witir sebelum tidur. Hendaklah witirnya di akhir. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ij'alu akhir salatikum al-witir. Atau kama qala Nabi SAW. Jadikan sholat terakhir kalian adalah sholat witir. Itu penutup sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Jadi beda antara sholat malam dan tahajud itu apa, Ustaz? Iya, sebenarnya dua-duanya sholat malam. Dua-duanya sama sholat malam. Hanya saja memang ada sebagian ulama yang mengatakan tahajud itu, nama tahajud itu kalau dilakukan setelah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Jadi kalau sebelum tidur ya sholat malam aja biasa gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sholat malam karena dilakukan di malam hari. Tapi tahajud itu memang dianjurkan ya, artinya dianjurkan ketika mau sholat malam itu tidur dulu. Harapannya
bangun itu seger, sholatnya lebih khusyuk ya. Kadang-kala ada orang yang nggak tidur itu ketika sholat ngantuk gitu loh. Ketika nggak tidur pegang HP dia nggak ngantuk gitu loh. Pas sholat langsung ngantuk gitu. Itu godaan setan. Jadi sebenarnya dua-duanya sholat malam, tapi memang dianjurkan agar kita tidur terlebih dahulu sehingga lebih segar lah dan lebih konsentrasi sholat malamnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan atas jawab penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami Ibu Irma di Yogyakarta. Dan sebagai pertanyaan penutup di perjumpaan kali ini, Ustaz. Masya Allah. Salah itu pertanyaan saja. Jazakallah khairan atas waktu dan faedahnya. Semoga bermanfaat, Ustaz. Wa barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja berada, tanpa terasa 1 jam bersama-sama kita istifadah dengan guru kita. Semoga apa yang boleh sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan. Dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang